Halo pemirsa tvparlemen.com, bertemu kembali dengan saya, Sanika Sembiring dalam dialog khusus dengan tema RUU KUHP. Dan saat ini telah hadir narasumber kita, Bapak Dr. Haji Deding Ishak. Beliau adalah anggota Komisi 3 DPR dari fraksi Partai Golkar. Apa kabar Pak? Baik, Pak Deding ya. Iya, Bapak ini beberapa waktu yang lalu DPR sudah menyetujui Pak kerangka besar rancangan RUU KUHP. Revisi RUU KUHP ini adalah peninggalan Belanda dan ini mutlak diperlukan karena Indonesia belum memiliki satu kesatuan di bidang hukum pidana. Saat ini delik hukum pidana masih tersebar di berbagai undang-undang sehingga perlu disatukan dalam satu kesatuan undang-undang bidang hukum pidana. Bagaimana kelanjutan pembahasan RUU KUHP Pak saat ini? Ya, jadi yang pertama sebagaimana kita ketahui bahwa undang-undang RUU KUHP dan KUHP kemudian beberapa undang-undang memang ada yang datangnya dari pemerintah. Kemudian ada inisiatif Dewan begitu ya. Khusus KUHP dan KUHP ini adalah datang dari pemerintah. Dari pemerintah. Jadi, ya Pak ya? Kami DPR dalam hal ini Komisi 3 sebagai komisi yang ditugasi Bamus untuk membahas di DPR ini telah melakukan berbagai kegiatan, terutama mencari masukan dari berbagai pakar di bidang hukum pidana, antara Profesor Muradi, kemudian juga Romli, Atma Sasmita dan sebagainya. Sehingga kita berharap pada masa ini memang Sekretariat Komisi 3 telah mengirimkan draft undang-undang ini kepada setiap fraksi. Kemudian dimintakan untuk menyiapkan daftar inventarisasi masalahnya. Baik, ya dapat dijelaskan Pak sedikit mengenai lahirnya undang RUU ini Pak seperti itu. Jadi seperti disampaikan oleh Sanika ya. Iya Pak Deding. Jadi ini benar sekali. Jadi memang undang-undang KUHP ini kan warisan Belanda yang sudah out of context begitu ya, sudah sesuai, itu yang pertama. Yang kedua memang ya sejatinya sebuah undang-undang ini harus memiliki setidaknya 3 aspek, aspek filosofisnya seperti apa, kemudian aspek yuridisnya bagaimana, dan aspek sosiologis seperti apa. Nah, dalam konteks sosiologis ini ya sebetulnya ya tentu banyak hal yang sebetulnya yang diatur dalam undang-undang KUHP yang sekarang yang warisan Belanda ini ya, sudah tidak sesuai lagi begitu. Kita ada karakter yang harus disesuaikan dengan kondisi sosiokultural masyarakat bangsa kita begitu. Itulah kenapa pemerintah tentu memiliki pandangan dengan berbagai latar belakang tadi, kemudian menginisiasi mengusul untuk melakukan perubahan terhadap undang-undang tersebut ya Pak ya. Pak DPR meresponnya begitu. Oke, baik. Dan meski waktunya singkat ini Pak, Komisi 3 DPR ini pernah menyatakan komitmennya untuk menyelesaikan RUU KUHP ini sebelum berakhirnya masa kerja Dewan 2014 ini. Bagaimana tanggapan Bapak? Jadi memang kita sudah punya komitmen bahwa ada paket dalam konteks integrated criminal justice system ya. Iya, baik. Jadi mulai dari materinya terkait dengan KUHP, kemudian acaranya KUHP di satu paket, kemudian juga undang-undang kejaksaan, undang-undang Mahkamah Agung begitu. Ini satu paket yang memang ditugaskan ke Komisi 3. Insya Allah setelah reses ini kita akan memulai membahasnya. Mudah-mudahan apa yang menjadi komitmen kita bisa terwujudkan. Baik, apakah Bapak optimis Pak akan selesai? Insya Allah, tapi yang memang agak ini di KUHP dan KUHP sehingga ada pertimbangan pemikiran dari teman-teman ini. Kan kita juga mendengar respon dari publik ya, masyarakat terkait khususnya undang-undang KUHP yang memang dipertanyakan, sebaiknya itu dikaji kembali, jadi dikembalikan ke pemerintah begitu untuk dikaji banyak pasal-pasal yang sesungguhnya tidak tepat lah. Ada urgensinya, yang lebih urgen ini adalah KUHP. Jadi KUHP yang waktu disahkan terkait umpamanya soal bagaimana proses penyadapan di KPK begitu, yang kontroversial, debatable lah sekarang ini. Kemudian soal penangkapan, soal bagaimana perlakuan terhadap
tersangka, terdakwa, saksi dan sebagainya itu yang perlu justru dibahas lebih awal, lebih dulu begitu, ketimbang KUHP sepertinya begitu. Jadi agak lama memang bab ini juga 300 halaman. Iya baik, jadi di sini tebal sekali ya. Iya Pak Denny optimis ya Pak ya. Optimis ya. Oke baik, dialog akan kita lanjutkan kembali Pak setelah jeda berikut ini. Dan pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam Dialog Khusus TV Parlemen.com.